Ya, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Alhamdulillah dan alhamdulillah, tadi prediksi saya hari ini yang ngaji paling 20 orang gitu ya. Karena semalam banyak yang begadang terus kesiangan, itu ekspektasi saya. Ternyata Masya Allah, wanita solehah ternyata lebih banyak dari yang saya bayangkan, dan wanita solehah itu ada di sini semua. Mudah-mudahan yang hadir hari ini Allah berikan kesehatan, Allah berikan rezeki yang berkah, umur yang panjang, yang sendiri diberikan pasangan yang soleh, yang sudah berumah tangga diberikan rumah tangga yang sakinah, anak yang soleh solehah. Mudah-mudahan kita kelak dikumpulkan di jannah, amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga besarnya, para sahabatnya, pengikutnya. Mudah-mudahan kita sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setia mengikuti ajaran beliau, dan insya Allah bisa bertemu beliau di surga nanti, amin ya rabbal alamin. Hari ini tanggal 1 bulan Januari 2022, sebuah awal yang bagus buat kita, karena ternyata pengajian kita nggak libur. Prediksi kita udah tanggal 1 libur gitu ya, Masya Allah. Saya tanya sama Mbak Ica, nggak libur Bu? Alhamdulillah. Jadi kemauan kita membuka awal tahun dengan sesuatu yang baik, mudah-mudahan dampaknya akan lebih baik lagi. Mimpi-mimpi kita, harapan kita di 2021 yang belum tercapai, belum terkabul, mudah-mudahan Allah kabulkan di 2022. Mungkin ada yang ingin menikah, ingin punya keturunan, ingin umroh, ingin haji, keinginan kita dunia akhirat yang belum Allah kabulkan di 2021. Jangan putus asa, Allah melarang itu. La tai'asu min rauhillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Banyak hal yang tidak kita bisa dapatkan di 2021, Allah ngasih kesempatan kepada kita di tahun ini. Mudah-mudahan semua yang kita harapkan, peningkatan keimanan, peningkatan spiritual kita, intelektual kita, begitu juga dari sisi dunia kita, mudah-mudahan Allah permudah semua. Dan mudah-mudahan tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian ketika kita ingin memuhasabah diri, Mbak Ica tolong buka surat Al-Hasyr, surat 59. Ibu-ibu solehah tolong buka surat 59 ayat 18. Bisa dibacakan, tolong bacakan Mbak Ica. Surat Al-Hasyr itu surat ke-59 ayat 18, 19, 20.
dia diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Kalau Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri, mereka itulah orang-orang yang fasik. Tidaklah sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni jannah. Penghuni-penghuni jannah itu adalah orang-orang yang beriman. Ya, shadaqallahul adzim. Ketika kita ingin memuhasabah diri, Allah mengingatkan kita di surat ini, surat 59 ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ketika Allah memanggil kita, Allah memanggil dengan panggilan keimanan. Allah tidak memanggil orang Islam. Allah hanya memanggil orang-orang yang beriman saja. Apa kata Allah? Wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Permintaan Allah apa yang pertama? Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Apa arti takwa? Takwa itu artinya takut. Takut kalau perintah Allah kita tinggalkan. Takut kalau larangan Allah kita langgar. Itu kita takut. Takwa secara etimologi artinya takut. Sementara secara terminologi atau secara istilah, takwa itu artinya menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Karena ada rasa takut, maka perintah Allah dilakukan dan larangan Allah ditinggalkan. Allah minta kita yang pertama itu, bertakwalah kepada Allah. Maka bukan orang Islam yang Allah panggil, tetapi wahai orang-orang yang beriman. Mengapa? Iman itu memberikan energi. Iman itu memberikan kita kekuatan untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Jadi Allah minta kepada kita untuk bertakwa, itu nomor satu. Takut. Disuruh melakukan hal yang macam-macam, enggak takut. Takut apa? Takut saat melakukan dosa tersebut kita diambil nyawanya oleh Allah. Takut ketika kita sedang menggoda suami orang, aduh dicabut nyawa kita. Takut saat mencuri, Allah mencabut nyawa kita. Saya pernah cerita sama ibu-ibu di sini. Saat saya masih kecil ya, anak SD, kelas 1 SD, itu zamannya harus lihat film G30 SPKI, dan itu diwajibkan seluruh sekolah. Seluruh sekolah wajib nonton film tersebut. Bayangkan satu sekolah nonton kecuali saya. Tidak diizinkan sama orang tua. Saya bilang, ayah ini wajibnya sama manusia kan, bukan sama Allah gitu. Tapi harus nonton semuanya. Jangan. Ketika saya tanya, ayah kenapa tidak mengizinkan saya? Masya Allah, almarhum komentarnya apa? Ayah takut anak ayah meninggal di bioskop. Coba, masih kecil anak SD udah dicuci otaknya, ayah takut anak ayah meninggal di bioskop. Nanti diumumkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal Siti Fathiyah binti Khotib di bioskop. Coba bayangkan, udah dicuci otak saya saat itu. Jadi kalau mau melakukan, jangankan gitu ya, nonton saja sampai takut gitu. Takut nanti Fathiyah meninggal di bioskop. Terus nanti begitu seterusnya, sampai besar kecuci otak saya. Berangkat ke Pakistan dicuci lagi. Allah kita sama ya. Allah Fathiyah sama Allah ayah sama. Allah kita satu, Allah kita sama. Walaupun ayah tidak melihat Fathiyah melakukan apapun di Pakistan, tapi Allah kita sama ya gitu. Dan itu ternyata benar-benar mencuci otak saya, merasa dipantau terus sama Allah, Ibu. Saya bisa melakukan banyak hal, tapi ketika Allah kita sama ya Fat, itu membuat saya nggak bisa ngapa-ngapain. Ingin nyoba macam-macam, nggak berani, Ibu. Allah kita sama. Ayah nggak tahu, tapi Allah kita sama ya gitu. Takut, Ibu. Anak zaman dahulu begitu aja takut. Anak zaman sekarang, wallahu a'lam. Jadi kecuci, takut. Tapi kan takutnya yang positif ya, Bu. Takut dosa gitu maksudnya. Takut berbuat maksiat, takut meninggal di tempat yang tidak layak gitu.
Diingatkan mati, coba anak kecil diingatkan mati, Masya Allah. Jadi sampai sekarang kalau mau masuk agak rasa takut gitu, kecuci gitu. Tapi nyucinya positif gitu. Sampai suatu hari ada film untuk tiketnya itu untuk Palestina. Saya diminta nonton Haya. Bareng sama kajian musyawarah ya sama Ustadz Adi Hidayat. Barenglah saya. Ketemulah sama teman-teman donatur di sana. Saking tidak pernah nonton, tidak pernah masuk ke bioskop, sakingnya Bu. Saya minta sama anak saya diantar. Saya bilang apa sama anak saya? Nak, kita di itu aja nak, di depan gitu. Umi, kalau tiket itu, kalau bioskop itu ada nomornya. Coba, saking nggak pernahnya. Tapi anak saya senyum aja, dia tahu ibunya nggak pernah masuk. Nak di depan aja, Mi, udah ada nomornya Mi. Nggak bisa kita pilih sendiri seperti pesawat. Oh gitu ya nak, ya udah kita duduk. Itu karena tiketnya itu untuk Palestina gitu ya. Jadi saya berani. Nah, ketika kita tahun 2021 kok takutnya sedikit gitu. Kok takutnya sedikit sama Allah? 2022 takutnya sama Allah diperbanyak. Yang lalu biarkan berlalu. Kita pernah melakukan dosa di 2021, pernah ngerumpi, pernah cuci mata gitu ya, pernah ngomentarin orang. 2022 takutnya ditingkatkan. Walaupun kita pendosa semua, saya pendosa, kita semuanya pendosa. Nggak ada malaikat yang hadir di sini. Kita manusia semua. Kalaupun malaikat hadir hanya memberikan ketenangan kepada kita, malaikat nggak punya hawa nafsu. Malaikat itu makhluk Allah yang begitu bersih, yang begitu taat, tidak memiliki hawa nafsu. Kalau kata Allah, malaikat bertasbihlah, dia akan bertasbih sampai hari kiamat nanti. Sujudlah, dia akan sujud sampai hari kiamat nanti. Kirimkan ke mereka ketenangan. Allah memberikan perintah kepada para malaikat untuk memberikan ketenangan kepada kita. Semua yang duduk di majelis ilmu akan mendapatkan ketenangan, itu pasti. Jadi malaikat hadir di sini mengepakkan sayap rahmatnya di atas kita. Tapi kenapa kita nggak lihat? Kalau kita melihat, kita akan sibuk menghitung malaikat yang ada di sini. Dan kita akan komentar, oh ya itu malaikat ada 2 sayapnya, yang itu 10. Lihat yang itu tuh, itu ganteng banget malaikatnya. Kita akan sibuk menghitung malaikat. Maka Allah tidak memberikan kita penglihatan pada makhluk-makhluk Allah agar kita fokus, agar manfaatnya kita rasakan. Semua yang duduk di majelis ilmu pertama mendapatkan ketenangan. Kedua apa? Kedua dikelilingi para malaikat. Ketiga turun rahmat Allah. Apa sih rahmat? Cinta Allah. Turun rahmat Allah kepada kita. Dan yang keempat apa? Yang keempat Allah dengan bangga menyebut nama kita satu persatu di hadapan malaikat di langit sana. Siapa yang pertama datang dicatat namanya. Fulan datang lebih dulu, Fulana datang lebih dulu, sampai yang terakhir datang. Terus malaikat bertanya begini, bagaimana dengan orang tersebut yang datang cuma sebentar karena hajatnya? Contoh, meletakkan air di gelas, cuman meletakkan tisu kemudian dia keluar lagi, membenarkan sound system misalnya. Kata Allah, catat namanya sebagai orang yang hadir di majelis ilmu tersebut. Coba. Jadi rugi kalau ada majelis ilmu kita nggak pernah datang. Rugi. Kenapa? Kita pengen nama kita disebut sama Allah setiap saat. Masya Allah disebut nama kita satu persatu. Maka biarkan tahun 2021 berlalu, mungkin banyak dosa kita. Taubat saja sama Allah. Taubat. Tapi kita berusaha memperbaiki diri. Maka apa kata Allah? Yang pertama takwa. Yang kedua wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah masing-masing individu menyiapkan bekal, memperhatikan bekal untuk hari kematian. Coba, yang pertama apa tadi? Takut. Yang kedua, hendaklah masing-masing individu menyiapkan atau memperhatikan apa yang akan dia bawa untuk hari kematian, untuk hari esok. Ibu kemarin jalan-jalan gak akhir tahun? Ada yang jalan-jalan ke mall gitu ya, ada yang jalan-jalan ke rumah tetangga, kan jalan-jalan juga Bu. Ada yang jalan-jalannya ke dapur, ngocok gitu ya.
jalan ke sana. Kita kalau keluar kota, keluar negeri, keluar rumah, pasti kita bawa bekal. Mau pulang kampung, ayo nak siapin perlengkapannya. Kita bawa uang, bawa pakaian, bawa makanan. Kenapa? Karena kita tidak mau mati konyol di perjalanan. Bayangkan perjalanan dunia dengan dunia, kita menyiapkan bekal sehebat itu. Tiketnya, ATM-nya, uangnya, bahkan ada yang nyiapin tongsis, jangan lupa tongsis gitu. Kamera gitu kan, untuk apa? Dokumentasi. Apalagi perempuan itu kalau kemana-mana pasti ada fotonya. Terus share ya, fotonya di share ya. Mau ngapain? Mau lihat dirinya. Yang lain gak peduli, mau mangap, mau merem, gak peduli dia. Yang dia inginkan lihat wajahnya dia. Aku bagus nggak? Ketika dia bagus, dia posting. Temennya komplain, "Mbak jangan yang itu dong, aku lagi mangap." Nggak peduli dia. Yang penting dianya bagus kan gitu. Yang lain lagi merem, lagi nggak siap, dia nggak peduli. Yang penting saat itu dia bagus gitu. Itu baru di dunia. Kita pengen bagus sendiri kan? Di hari kiamat pun demikian. Di hari kiamat kita butuh bekal yang cukup banyak, yang harus perbekalan kita harus banyak. Mengapa? Karena perjalanannya panjang dan lama. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar, tengok kanan, tengok kiri, nggak ada yang kita kenal. Siapa mereka, siapa dia? Sementara matahari hanya sejengkal saja, panasnya luar biasa. Mereka nyari orang, siapa yang bisa ngasih syafaat? Panas sekali. Ini hisabnya kapan? Berapa lama kita begini? Nggak ada yang pernah tahu. Larilah mereka ke Nabi Adam, Nabi pertama yang Allah ciptakan. Lari, Nabi Adam tolong kita. Mereka meminta syafaat. Tolong kita. Kapan hari keputusan ini? Kita di mana? Tolong. Apa kata Nabi Adam? Saya tidak bisa memberikan syafaat. Mungkin Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bapaknya para nabi, mungkin bisa ngasih syafaat. Lari mereka nyari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tolong bantu kami, kasih syafaat kepada kami. Kata Nabi Ibrahim, saya tidak bisa memberikannya. Mungkin Nabi Musa yang pernah berdialog dengan Allah bisa ngasih syafaat. Mungkin Nabi Musa. Lari lagi ke Nabi Musa, ya Nabi Musa tolong kami. Tolong kapan hari keputusan ini? Kami kepanasan, tolong ringankan. Kata Nabi Musa, saya tidak bisa ngasih syafaat. Mungkin Nabi Isa. Lari lagi mereka ke Nabi Isa. Dan Nabi Isa pun tidak bisa memberikan syafaat. Apa kata Nabi Isa? Minta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia nabi-nabinya, beliau satu-satunya nabi yang bisa ngasih syafaat untuk kita. Dan kita adalah umatnya. Apa kata para nabi? Seandainya aku boleh memilih, aku akan memilih menjadi umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena nabi yang lain tidak mau masuk ke dalam surga sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam surga. Dan umat nabi yang lain pun tidak mau masuk surga sebelum umat Nabi Muhammad masuk ke dalam surga terlebih dahulu. Kita dipilih oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad. Terus bagaimana kita menyiapkan bekal? Cari pintunya. Pintunya banyak, tapi saya kasih 3 aja. Cari di 3 pintu ini. Apa yang pertama? Siapkan bekal yang pertama dari pintu hablum minallah, hubungan dengan Allah. Kemarin-kemarin salat sunnah males, qobliyah ba'diyah males, duha males. Tahun ini saya harus rajin mendirikan sholat sunnah. Hitung diri kita. Kira-kira amal apa yang bisa kita persembahkan untuk Allah. Walaupun jauh dari sempurna, paksakan. Ibadah itu terkadang di awal harus dipaksakan, akhirnya kita ketagihan dan menjadi kebutuhan. Kayaknya kalau nggak duha nggak enak. Kalau nggak sholat qobliyah ba'diyah nggak enak. Kayaknya kalau belum baca Quran nggak enak. Kayaknya kalau belum gitu. Pertama memang dipaksakan dulu, paksakan dulu.
paksakan. Itu hubungan dengan Allah lewat sholat sunnah. Hubungan dengan Allah yang kedua apa? Puasa sunnah. Senin Kamis, Ayamul Bid, kemudian ada puasa Syawal, bulan Muharram, bulan Zulhijjah, itu dipantengin, dijaga. Nih saya harus puasa. Apalagi kita yang punya hajat sama Allah banyak. Puasa yang insya Allah bisa memenuhi hajat kita itu puasa Ayamul Bid. Yang belum punya pasangan, belum punya pekerjaan, belum punya kendaraan, belum punya tempat tinggal, kok pangeran berkuda belum kunjung tiba. Di antaranya puasa Ayamul Bid, 3 hari berturut-turut setiap tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriyah, bukan bulan Masehi ya, bulan Hijriyah. Sekedar informasi, ibadah kita diatur oleh bulan Hijriyah, puasa bulan Hijriyah, begitu juga haji dan umroh bulan Hijriyah gitu ya. Jadi yang digunakan bulan Hijriyah. Puasa Syawal, puasa Ayamul Bid bulan Hijriyah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, semua diatur dengan bulan Hijriyah. Mengapa kita lebih hafal dengan bulan Masehi? Karena gajian suami kita bulan Masehi. Pak udah gajian ya Pak, bulan Masehi. Jadi hafal kita dengan bulan Masehi. Begitu juga jadwal anak-anak sekolah dihitungnya bulan Masehi. Jadi kita lebih hafal bulan Masehi ketimbang bulan Hijriyah. Dunia kita diaturnya bulan Masehi, diantaranya ya take home pay kita, anak-anak sekolah, jadwal kerja kita itu nyaris diatur oleh bulan Masehi. Padahal untuk akhirat, untuk ibadah diatur dengan bulan Hijriyah. Jadi boleh ya nanti cek kira-kira puasa sunnahnya bulan apa saja, lingkari semua itu. Saya pengen puasa bulan ini Ayamul Bid sekian, atau Syawal, atau Muharram, Zulhijjah, lingkari semua. Agar kita termotivasi untuk melakukan ibadah puasa sunnah. Apa yang ketiga? Sholat sunnah, puasa sunnah. Yang ketiga lewat sedekah. Kalau jamaah di JGC sepertinya banyak yang tajir melintir ya. Kalau yang tajir melintir biasanya lebih banyak milih pintu ketiga. Kalau tiga-tiganya kita bisa isi, itu lebih bagus lagi. Selama badan kita sehat, perbanyak sujud. Tempelkan dahi ke bumi, berbisiklah di bumi akan tembus ke langit. Berbisik di bumi, kita minta anak yang soleh-soleha, rumah tangga yang sakinah, berbisik ke bumi, tembus ke langit. Perbanyak sujud. Dikasih kesehatan lagi, perbanyak puasa sunnah. Rezeki ada, perbanyak sedekah. Itu lewat pintu yang pertama itu, hablum minallah, hubungan dengan Allah. Hubungan dengan Allah sudah, kita turun yang kedua, hubungan dengan manusia, hablum minan nas. Hablum minan nasnya siapa saja? Nah, ibu-ibu, adik-adik tolong buat skema. Pertama yang perlu dievaluasi, hubungan dengan orang tua dan mertua. Sudah baguskah kita? Sudah romantiskah kita? Berapa salary kita, berapa rezeki kita yang kita transfer ke orang tua kita? Banggakah dia memiliki anak seperti kita? Sudahkah kita memberikan jariah atas nama orang tua kita? Ibu, sesekali boleh sedekah pahalanya untuk orang tua. Terkadang mohon maaf saya tidak berniat apa-apa ya Bu. Banyak anak yang kalau ibadah itu untuk dirinya gitu. Lupa diniatkan untuk orang tuanya, padahal itu jadi jariah itu. Kalau saya sering menceritakan almarhum kedua orang tua saya, niatnya apa? Agar menjadi jariah buat beliau.
ayah saya seperti ini, ibunda saya seperti ini. Kenapa? Ketika saya sampaikan dan di antara ibu-ibu ada yang mengamalkan, itu jariah buat orang tua saya. Terkadang perlu kita nambah amal soleh mereka, doakan mereka, sedekah atas nama mereka. Kenapa? Karena kalau orang yang sudah meninggal kan nggak bisa nambah amal. Kita yang hidup menambah amal orang tua kita. Kalau masih ada bagaimana? Bahagiakan. Ibu mau makan apa? Ibu mau pergi kemana? Ayah mau makan apa? Buat orang tua bangga. Kalau orang tua kita bilang, nah kamu tuh nyenengin banget, dielus-elus kita. Bangga dia punya anak seperti kita. Dia berdoa, ya Allah bahagiakan putri saya ya Allah. Harus di atas langsung berguncang hebat mengabulkan doa orang tua kita. Rugi kalau ada orang tua gak minta doa sama mereka. Rugi. Datang ke rumah orang tua. Ketika orang tua saya tidak ada pun saya datang ke rumah mertua saya. Saya bilang sama suami, beli apapun, beli rumah, beli kendaraan, datang ke rumah mertua. Kenapa? Karena orang tua saya sudah tidak ada. Minta doa yuk gitu sama mertua. Nanti dia doakan Fatihah, mudah-mudahan begini. Kenapa? Karena orang tua saya sudah tidak ada. Rugi kalau ibu punya orang tua tetapi tidak pernah membuat mereka bahagia. Rugi. Pintu rahmat terbuka justru lewat orang tua kita. Dievaluasi. Pulang salim, mampir ke rumah orang tua. Suami kita pun ingatkan, Mas, udah transfer buat orang tua belum? Itu yang bikin rezeki kamu berkah gitu. Ingatkan mereka. Kita evaluasi. Feeling kita terkadang, kalau kangen pengen ketemu orang tua, itu ternyata pertemuan terakhir, boleh jadi seperti itu. Jangan sampai ketika orang tua kita nggak ada baru kita menyesal. Coba waktu dia hidup saya perlakukan dengan baik, coba waktu saya hidup saya bahagiakan, coba, tapi nggak ada manfaatnya. Kalau sekarang masih ada, bahagiakan, buat dia bangga, buat dia bahagia punya anak seperti kita. Apalagi anak perempuan, penghalang api neraka orang tuanya itu anak perempuan. Kalau kita jadi istri yang solehah, maka orang tua kita mendapatkan pahala karena berhasil mendidik kita menjadi istri yang solehah, sabar, pandai bersyukur. Itu orang tua kita dapat pahala itu. Maka yang pertama dievaluasi hubungan kita dengan orang tua dan mertua kita. Yang kedua dengan siapa? Hubungan kita dengan suami kita. Apakah suami kita bahagia bersama kita? Apakah suami kita bangga atau justru menyesal? Mama dulu sebelum menikah seperti kucing, malu-malu. Pas setelah nikah seperti singa, galak sekali gitu ya. Sesekali boleh Bu Nak, boleh sesekali kita pengen tahu apakah keberadaan kita diperhitungkan atau tidak gitu. Kita bilang misalnya, Bang, kalau saya nanti tidak ada, anak titip ya gitu. Abang kalau nggak usah ngomong gitu misalnya, dia mulai berkaca-kaca gitu. Nggak usah ngomong gitu, berarti keberadaan kita diperhitungkan. Kalau Bang, kalau nanti saya nggak ada, titik anak-anak, kira-kira kapan itu ya? Apalagi kalau suami tiba-tiba nyari surat nikah. Abang kenapa sih cari surat nikah? Enggak, mau lihat ada expirednya enggak? Waduh, itu dia udah nggak nyaman banget sama kita. Sampai nunggu ada expired nggak tuh surat nikahnya gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak ada, ibu mohon maaf kalau suami cerewet nanya, Bu, posisi di mana, pulang jam berapa, bagus itu. Berarti apa? Keberadaan kita itu menenangkan dia. Kalau kita nggak ada, dia nggak tenang gitu. Ini ditanya, Bu, pulang jam berapa? Cerewet banget sih, cerewet gitu. Padahal berarti dia nggak nyaman kalau nggak ada kita. Coba perhatikan, kalau kita pergi, suami sering banget nanya, posisi di mana, pulang jam berapa. Kenapa? Karena kita sebelah jiwanya itu sedang tidak ada.
Jadi kalau kita ada, dia senang, tertawa. Apalagi kalau dia betah di rumah. Yang penting kerja, Bu, yang penting kerja. Jangan di rumah terus, nanti piring melayang takutnya. Jadi dia bertanggung jawab, pulang kerja langsung pulang. Dia betah di rumah, seneng sama kita. Kita ke dapur dia ngikut. Nanti gitu ya, mau kemana dia ikut. Kenapa? Dia nggak bisa jauh-jauh dari kita gitu. Dia nggak bisa jauh-jauh dari kita. Ada seorang anak cerita, ibunda saya kalau pergi itu bapaknya nunggu di ruang tamu coba. Ayah nggak masuk, nunggu ibu dateng coba. Nunggu ibunya datang. Nanti kalau ibunya datang seneng baru masuk bareng-bareng, coba bayangkan. Dia ke kamar nggak ada ibunya itu nggak jelas katanya. Makanya dia bilang Masya Allah. Ada juga seorang ayah ketika istrinya stroke. Ibunya stroke, anak ini cerita, ayah, ibu stroke, ayah masih muda, ayah kenapa nggak nikah lagi gitu. Karena dia tahu ayahnya masih muda, ibunya stroke, tapi pulang kerja ayahnya langsung gulung tangan, disuapin istrinya, dipakein bedak, dipotongin kuku. Ketika ditanya sama anaknya, ayah kenapa ayah memperlakukan ibu seperti itu? Kenapa ayah begitu sayang sama ibu? Apa jawaban suaminya? Karena waktu ibumu sehat, ibumu tidak pernah meninggalkan ayah. Setiap ayah pulang dari kantor, dia sudah nunggu di depan. Setiap ayah makan, ditemani. Setiap ibumu tidak pernah meninggalkan ayah. Sekarang saatnya ayah tidak akan pernah meninggalkan ibumu sampai kapanpun. Dia butuh ayah. Nangis anaknya langsung, ya Allah. Ternyata suami pun akan setia. Suami pun akan bahagia kalau kita pun memperlakukannya seperti itu. Jadi lakukan kewajiban kita dulu aja. Jangan minta hak kita. Kewajiban kita lakukan. Nanti Allah transfer itu hati itu. Makanya tema tahun kemarin apa? Pertama hak kewajiban dulu kan, hak suami gitu. Kewajiban kita sudah kita tunaikan, insya Allah hak kita akan kita dapatkan. Yang belum kita dapatkan apa? Hak dan kewajiban bersama ya Mbak Ica ya, insya Allah bulan depan. Jadi kewajiban aja, perhatian kita, tutur kata kita, itu saja dulu. Kalau misalnya kita harus nangis dalam rumah tangga kita harus nangis, ya Allah mau dapat surga susah ya gitu. Allah tahu kok kita nangisnya karena apa gitu. Kita capek nangis, sakit hati nangis, perlakuan orang-orang di rumah membuat kita nangis, Allah tahu. Allah tahu. Ya Allah mendapat surga susah ya Allah. Beri hamba kekuatan. Beri hamba kesabaran. Banyak orang yang pengen nikah, masa saya sudah nikah saya nggak bahagia gitu. Kenapa kita galau? Karena kita terkadang membandingkan hidup kita dengan hidupnya orang lain. Itu yang bikin kita nggak bahagia. Nih gadget HP, jangan sering-sering kepoin status orang. Jangan terlalu sering lihat kehidupan orang lain. Jika itu ternyata membuat kita sakit. Kecuali kalau kita melihat memotivasi diri, silakan. Kalau kita lihat, ya Allah dia enak banget jalan-jalan ya, saya di rumah, sakit hati. Dia sih enak lagi makan di luar, ya Allah saya lagi masak, sakit hati kan. Jangan kepoin. Kenapa kita galau, kenapa kita gelisah? Karena kita mengkomparasi, membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Padahal kalau kita berada di posisi dia, kita pun akan gelisah. Kenapa? Karena bakat kita gak pernah bersyukur, itu kuncinya. Kita pengen seperti dia, Allah kasih kita seperti dia, kita gak akan bahagia juga. Kenapa? Karena kita gak bersyukur. Yang perlu kita ketahui, berapa banyak orang lain yang hidupnya ingin seperti kita itu. Orang melihat kita, enaknya ibu ya, hidupnya bahagia, anak-anak begini, suami begini, ibu bahagia banget hidupnya. Alhamdulillah kita mampu menyembunyikan kesulitan kita. Jangan semua orang tahu kehidupan kita sulit, justru kita harus tutupi kesulitan kita. Kita selalu melihat orang bahagia. Kenapa? Karena di sosmed itu pencitraan.
Sosmed itu pencitraan, nggak mungkin lagi nangis di foto kan? Enggak. Lagi berantem piring terbang di foto, di posting, enggak. Yang lagi bahagia kan yang diposting, pegangan tangan diposting. Padahal setelah itu, capek. Yang lagi makan diposting, waktu nggak makan nggak mungkin diposting kan? Begitu. Itu hidup jadi kalau orang lain memposting sesuatu, ya memang kebetulan dia waktu posting dengan kondisi seperti itu. Tapi setelahnya kita nggak pernah tahu kan gitu. Itu yang membuat hati kita terkadang gelisah, galau. Maka dievaluasi hubungan kita dengan pasangan. Ketiga, hubungan kita dengan anak-anak. Anak-anak bahagia nggak ya punya ibu seperti kita? Lebih sering ngomel atau lebih sering sayangnya? Lebih sering nyubit atau membelainya? Kalau anak laki-laki, bentuk sayangnya dibisikannya di telinga kiri. Anak mama soleh, papa sayang banget. Telinga kiri sambil dilus-lus ini. Anak perempuan di telinga kanan dielus-elus pundaknya. Anak laki-laki kalau bicara pesennya jangan panjang-panjang. Nak, telepon ya kalau sampai. Nak, jangan lupa sholat. Nak, jangan lupa, to the point aja. Jangan panjang-panjang. Kalau kita bilang, nak, nanti kalau sampai di sana jangan lupa ya, dia udah nggak ada. Nak, udah pergi dia, weng naik motor. Telinganya nggak kuat lama-lama. Beda dengan kita. Kalau kita hobi ngobrol, ada bakat ngerumpi. Tuh, perempuan ada bakat ngerumpi. Makanya malah dia ngomong kan, mama atau umi kalau aku nanti besar gimana? Ada bakat ngerumpi, makanya dia justru bertanya. Nah, laki-laki enggak. Jadi to the point saja. Para istri pun gitu, kalau pesan sama suami. Suami itu kalau udah nonton bola, dipanggil aja nggak denger. Ya, iya, tapi matanya iya. Tadi ngomong apa? Kita udah lupa ngomong apa. Kenapa? Kurang. Kalau kita teleponan sambil ngepel bisa, nyuci piring sambil bisa, tapi laki-laki enggak. Tapi jangan dimarahi, itu sudah Allah ciptakan seperti itu. Allah ciptakan seperti itu. Anak-anak kita demikian. Jadi anak-anak kita itu seperti bintang, seperti 5 jari ini. Ada yang hebat gitu ya, juara terus. Kita bikin apa? Dia bikin kita bahagia kayak jempol. Ada yang seperti telunjuk, nyuruh mulu, mbak, tolong ambilin mbak, nyuruh gitu. Tuh. Ada yang ketiga, 50-50, not nggak terlalu bagus, nggak terlalu buruk gitu. Dia tengah-tengah. Ada juga yang seperti jari manis, saking manisnya nggak bisa ngapa-ngapain, duduk aja manis banget. Ada yang seperti kelingking, ya Allah nih anak apa kelebihannya. Tapi buat kita mereka adalah bintang semuanya. Kalau bukan kita yang bangga sama mereka, siapa lagi? Anak mama, pinter. Coba orang dulu manggil anaknya siapa? Anak raja bilang. Anak gunung, anak raja gitu kan. Kita sekarang jarang nimang anak dengan kalimat-kalimat anak soleh. Jadi kalau misalnya kita mau berangkat ngaji, dia nangis, mama ngaji sebentar ya, gitu. Ini mau ninggalin, mama mulai gitu. Itu di Rawamangun begitu, di sini enggak ya, sabar. Itu sama anak, lebih banyak belai atau tidak, lebih sering nyium atau ngomel, begitu seterusnya. 2022 harus lebih baik lagi, harus nahan sabarnya. Nanti dievaluasi lagi sama tetangga, sama kerabat, sama sahabat. Nah, nanti kita evaluasi lagi. Itu hubungan dengan manusia. Pos-posnya sudah ada, dengan keluarga seperti apa, dengan pasangan seperti apa gitu. Sudah ada posnya. Jadi di sini nggak luber. Allah kasih cinta begitu. Apa kata Rasulullah? Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintailah penduduk di bumi, maka penghuni langit akan mencintaimu. Coba.
Semua yang di bumi kita sayang, ya orang tua, ya mertua, adik kakak. Semalam ngapain, masak apa? Kita nggak bisa ngirimin makanan, kirimin mentahnya. Mungkin dia mau bakar, yang penting jangan bakar rumah aja kan gitu. Mungkin mau ini, kirimin saja. Atau makanannya, kenapa? Ada cinta yang harus kita berikan sama mereka. Allah akan redho dengan kita. Allah akan sayang kepada kita. Itu pintu yang kedua. Pintu yang pertama hablum minallah, pintu yang kedua hablum minan nas. Diingat ya Bu, pulang yang pertama hubungan dengan Allah, yang kedua hubungan dengan manusia. Apa yang ketiga? Hubungan dengan hati. Sehatkah hati kita? Atau banyakkah penyakit dalam diri kita? Kalau kita gelisah, kalau kita nggak tenang, biasanya karena ada dosa yang kita lakukan. Ibu, adik-adik semuanya perhatikan, sholat lambat bikin gelisah, ngerumpik bikin kita gelisah, ngomel terus bikin kita gelisah. Gelisah, introspeksi. Itu kata Rasulullah, mahaka hak. Haka itu pakai hak kecil ya, mahaka. Haka itu yang bikin hati itu gundah gitu. Galau, gelisah. Coba introspeksi, pasti ada dosa yang kita lakukan. Itu bikin kita galau. Maka Allah bilang apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan berzikir hatimu akan tenang. Gimana kalau habis bikin dosa langsung istighfar? Astagfirullahaladzim. Para sahabat dahulu kalau habis sholat duha itu langsung memperbanyak istighfarnya. Kenapa? Boleh jadi rezeki kita tertutup pintunya karena ada dosa. Boleh jadi daya tangkap kita menuntut ilmu itu agak lambat karena ada dosa. Boleh jadi komunikasi kita dengan pasangan, dengan anak, dengan orang tua itu gak nyambung karena banyak dosa. Maka istighfar itu membuka semuanya. Membuka pintu rezeki, membuka pintu ilmu, membuka komunikasi dengan sesama. Jadi kalau kita tiba-tiba kok galau ya, kok gelisah ya, kalau introspeksi, kita sama-sama introspeksi pasti ada dosa. Berbeda dengan kalau kita habis sholat, tenang ya Mbak, udah sholat Mbak, udah tenang gitu kan ya, habis sholat tenang banget gitu. Terus kalau ada penyakit hati gimana dong? Kan pasti kita punya penyakit hati. Ingat aja lagunya Opik, Tombo hati ada 5 perkaranya. Yang pertama apa? Yang pertama baca Quran dan maknanya. Nih Quran dibaca, artinya dibaca. Misalnya Mbak Ica tadi baca Quran sama artinya, itu bikin tenang. Semakin banyak Al-Quran yang kita baca, semakin tenang hati kita. Itu cara satu. Kalau nggak bisa baca Quran bagaimana? Bibir kita dibasahin sama ayat Al-Quran yang kita hafal. Kebetulan hafalnya cuma Qul huwallah, misalnya Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Itu saja kita baca. Minimal bibir kita pernah basah dengan ayat kursi, dengan trikul. Kelihatan kan wajahnya wajah cool, semuanya cool huwallah, qul a'udzu. Dibasahin aja. Kita kan kalau baca Quran banyak atraksinya kan. Nyari kacamata dulu, nyari sendera, cari cemilan, air. Atraksinya banyak kalau mau baca Quran. Tapi baru beberapa menit udah ngantuk kan. Udah ngebet ini berapa halaman lagi sih. Kenapa? Karena setan tidak redho kalau kita dekat dengan kitab Allah. Itu hati kita tuh dibersihin sama baca Quran. Kalau bacanya makin banyak, keluarnya banyak. Tapi kalau sedikit mau keluar bisa nggak jadi. Bacanya misalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Yasin wal Qur'anil Hakim, shadaqallahul adzim. Itu baru mau keluar, udah selesai, masuk lagi penyakit hatinya. Jadi itu obat hati kita itu.
Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam dirikanlah, sholat malam. Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh, jamaah JGC soleh-solehah semua kumpul. Ibu kalau ngaji tengok teman kanan kiri, teman kanan saya fulana, teman kiri saya fulana, tengok kanan kiri. Kenapa? Di hari kiamat cari. Apa kata Imam Syafi'i? Aku suka dengan orang-orang soleh. Aku suka kumpul sama orang-orang soleh. Kenapa? Karena aku berharap aku bagian dari mereka. Aku ingin seperti mereka dan kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat dari mereka. Coba ibu, orang soleh itu jangan dianggap remeh. Duduk di pengajian, di majelis ilmu, yang ngajak kita siapa, yang kita ajak siapa, kelak dia akan ngasih syafaat buat kita. Ibu kalau nanti di surga nggak ketemu saya, cari saya ya Bu. Bu Fatia mana ya Allah, cari. Setiap ada teman-teman baik itu mempengaruhi ibu. Saya pernah punya pengalaman kumpul dengan orang yang kurang baik, bukan tidak baik, kurang baik. Saat waktunya sholat, itu kita bingung. Mau sholat aja kita nggak enak. Kenapa? Karena mereka nggak sholat. Mereka lagi asik makan, mereka lagi asik ngobrol, bahkan sebagian ada yang rokok gitu ya. Ya Allah nih gimana mau sholat gitu. Nggak enak kita, takut dibilang solehah kan. Tapi bismillah, kita harus ngasih tahu sama mereka bahwa ini wajib. Ini apa? Sorry ya, saya sholat dulu ya, dia mau ikut gak? Gitu, kita tawarkan. Jangan jadi orang solehah sendirian, ajak yang lain. Ada yang mau ikut gak? Gitu. Nanti mereka tengok-tengok, ikut deh. Apa yang Allah berikan? Dia dapat hidayah lewat kita. Apa kata Rasulullah? Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Jika seseorang mendapatkan hidayah karena dirimu, pahalanya dunia beserta isinya. Coba. Jangan soleh sendirian, ajak yang lain. Jangan ngaji sendirian, ajak temen. Ngaji yuk di JGC, setiap pekan ada. Males kalau ngaji pasti ngajaknya ke surga doang, nggak ngajak ke mall gitu. Nggak apa-apa, pertama males. Nanti ketika dia ternyata tiba-tiba hadir, insya Allah kaya kita. Dari mana? Transferan dari mereka yang pernah kita ajak ke pengajian. Maka kumpul dengan orang soleh. Yang keempat apa? Perbanyaklah berpuasa, puasa sunnah. Baru yang terakhir, zikir malam diperpanjang. Yang keempat, perbanyaklah berpuasa. Yang kelima, zikir malam perpanjanglah. Itu sebetulnya perkataan ulama itu. Jadi yang pertama baca Quran dan maknanya, kedua sholat malam dirikan, yang ketiga berkumpul dengan orang-orang soleh, yang keempat perbanyaklah berpuasa, dan yang terakhir zikir malam. Maksudnya apa? Zikir itu diperpanjang. Kalau habis sholat jangan cepat-cepat bangun, duduk dulu mumpung Allah masih mengutus malaikatnya di situ, mumpung malaikat masih mengaminkan doa-doa kita, duduk sebentar. Kalau dulu almarhumah orang tua saya, ibunda saya bilang gini, Fat, kalau habis sholat jangan cepat-cepat bangun, jangan seperti kera gitu. Kera kan gak sabaran, cepet bangun gitu. Jangan seperti kera, duduk sebentar, walaupun hanya istighfar, walaupun hanya baca Rabbana atina fid dunya hasanah, duduk sebentar. Walaupun hanya subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, duduk sebentar. Jadi zikir itu bisa diperpanjang paling enak kapan? Paling enak selesai sholat. Kalau selesai sholat nggak zikir, bagaimana kalau nggak sholat gitu ya? Bisa dibayangkan. Karena yang paling enak kan duduk itu setelah sholat kan. Habis sholat duduk sebentar, qomat kamit di situ, itu paling enak. Kalau sudah selesai sholat,
nggak ada keinginan kita untuk berzikir. Itu yang membuat kita harus menjaga zikir kita saat setelah sholat. Nah, kalau hati kita masih punya penyakit juga, maka perbanyak sedekah. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari harta mereka sebagai sedekah, maka sedekah itu mampu membersihkan harta dan hati kita. Sedekah itu. Ada yang bertanya, Bu Fatia, saya kalau mau sedekah susah karena terkadang suami ngelarang. Sedekah itu paling gampang. Mohon maaf ya Bu, ibu beli sesuatu, beli bensin, tambahin 2.000, 5.000, itu sedekah. Kita parkir, tambahin, itu sedekah. Nanti tangan kita terbiasa gini, terbiasa. Kalau sudah terbiasa, nggak sedekah tuh kayak ada yang kurang gitu. Nggak harus banyak, yang 2.000, 5.000 gitu. Jualan, ada nenek-nenek jualan peyek, kita beli lebihkan. Ada kakek-kakek jualan, ibu suka menemu nggak kakek-kakek jualan telur asin, ada uli sama tape gitu ya, beli tambahin, itu sedekah itu. Walaupun nggak banyak, boleh jadi sedekah-sedekah tersebut yang membuat rezeki kita berkah. Kita tidur nyenyak, ternyata orang yang pernah kita bantu sedang bangun malam. Dia berdoa dan menyebut nama kita. Dia menyebut nama kita. Karena dia yang minta, Allah kabulkan. Boleh jadi keberkahan rezeki kita yang kita dapatkan sekarang karena doa-doa mereka yang pernah kita bantu. Maka berbagi itu membahagiakan. Jiwa kita sehat dengan berbagi, Ibu. Dengan sedekah itu jiwa kita sehat. Nggak usah jauh-jauh. Kita ngasih traktir temen aja ya, Ibu. Tapi kalau lagi traktir temen jangan bilang sedekah ya, Bu. Ngebakso yuk, ngebakso, sedekah. Ya Allah, baksonya nyangkut di sini. Traktir. Ketika mereka makan bakso enak gitu ya, kita seneng kan? Ya Allah, dia, makasih ya, enak banget gitu kan? Kita udah bahagia tuh, Bu. Ya Allah, dia bahagia banget gitu. Kita nyewa villa misalnya, adik kakak kita bawa, enak banget villa, makasih ya Kak ya. Kita seneng kan karena dia bahagia. Sekarang ke villa sendirian, tidur, apa yang akan kita pikirkan? Ya Allah, ada kuntilanak apa enggak ya, gitu kan. Nggak ada bahagia-bahagianya. Makan enak sendirian, tengok-tengok, nggak ada bahagia-bahagianya. Berbeda kalau kita makan bareng-bareng. Maka sedekah itu simple sebetulnya, nggak perlu gimana, gitu aja. 2.000, 5.000, tambahin si A, tambahin si B, gitu. Itu lambat laun akan terbiasa tangan kita, kayaknya gatel gitu. Kalau nggak ditambah itu ada yang hilang gitu. Maka dibiasakan hal-hal positif di 2022. Harapannya apa? Harapannya hati kita penyakitnya berkurang. Kalau bersih nggak bisa. Kenapa? Kita bukan nabi. Yang bersih total itu para nabi, hatinya bersih, nggak ada penyakitnya. Kalau kita karena manusia biasa, minimal ditekan. Sombongnya mau keluar, ditekan gitu. Pelitnya mau keluar, kita tekan. Serakahnya mau keluar, kita tekan. Itu 3 penyakit hati yang mendominasi ya Bu. Apa saja? Saya pernah ngulang 3 kali sebetulnya. Nggak apa-apa, saya ulang lagi. Penyakit hati yang mendominasi, yang pertama sombong. Sebagaimana sombongnya iblis. Saat diminta untuk sujud kepada Nabi Adam, iblis nggak mau. Alasannya apa? Masa aku yang diciptakan dari api harus sujud kepada yang diciptakan dari tanah, begitu. Kalau sombong itu nyari alasan. Mbak, ngaji yuk. Ngaji nggak level lah gitu. Sombong. Mbak, jilbabnya sutra ya? Iya, aku kalau nggak sutra ketombean. Ketemu di mall, beli apa? Daging biasa. Anak-anak kalau nggak makan daging alergi. Tapi kalau dengan ngaji, dengan obat hati tadi ditekan. Mau sombong nggak jadi. Mau sombong, mau riak nggak jadi, keteken gitu. Terus penyakit yang kedua apa? Kata ulama, serakah. Sebagaimana Nabi Adam waktu di surga. Kata Allah, jangan makan buah itu. Dimakan nggak?
makan. Karena iblis nih ngebisikin ke Nabi Adam dan Ibunda Hawa, makan buah tersebut maka kamu akan kekal berada di surga. Serakah kata para ulama. Kita punya sifat itu enggak? Ada. Tengok lemari kita, baju berapa banyak, jilbab berapa banyak, beli jilbab nyari bajunya, beli baju nyari jilbabnya, beli sepatu nyari tasnya biar matching, terus aja cari aja gitu ya. Bros berapa banyak bros di kotak kita, ih cakep banget, lucu banget, beli lagi. Bahkan kemarin udah ada yang bunga tapi yang ini ada daunnya, beli lagi. Besok ada tangkainya, beli lagi. Kalau bisa ada potnya, ada pupuknya, kalau bisa dibeli sama dia. Ada kan keserakahan? Ada. Apa yang ketiga? Kata ulama salaf mengatakan yang ketiga penyakit dengki, sebagaimana dengkinya Qabil kepada Habil. Siapa Qabil dan Habil? Anak-anak Nabi Adam. Qabil iri kepada Habil, adik kandungnya sendiri. Maka dari sesuai dengan sejarah tadi, penyakit yang pertama yang mendominasi itu sombong. Kita pasti pernah pengen tahu parfumnya, pengen tahu ada arisan isinya pameran semua, pamer tas, pamer jam tangan, pamer sepatu, dan mereka gayanya seperti orang nyesel. Kesel deh sama si papi, aku bilang jangan beliin berlian, dibeli juga berlian, ya Allah kesel deh. Kata temennya lagi, iya sama ya, suami kita suka gitu ya, aku tuh kemarin gua dibeliin tas, mana harganya 50 juta, kan sayangnya, ya Allah pusing kita dengerinnya. Isinya pameran semua. Enak gak? Gak enak ibu, gak enak. Makanya ketika saya pernah duduk, kebetulan saya diminta ceramah di salah satu hotel, mata saya ditunjukkan lagi baca, lagi lihat HP, tiba-tiba saya buka gini, ada seorang ibu pelukan sama temannya, itu cuma mau tahu bahannya. Oh, tangannya saya lihat. Saya bilang kenapa mata ini harus ngeliat gitu. Terus ada lagi yang cipika-cipiki, cuma mau tahu parfumnya, dia hafal. Kalau yang merek ini 3 juta, yang merek itu 5 juta, yang dia hafal. Dalam hati, ya Allah, syukur saya nggak ikut arisan ini gitu. Repot. Enak seperti kita apa adanya. Sombong itu capek, serakah capek, dengki capek. Jadi gimana ngaji begini nih, itu berkurang tuh sedikit-sedikit. Kalau bersih nggak bisa. Kita ini seperti pasien sekaligus dokter. Jadi kalau kita pernah punya obat ya kita kasih. Nah itu evaluasi kita terhadap hati kita, maka kita perbaiki hubungan dengan hati. Alhamdulillah nggak terasa jam 11 perapat. Jadi intinya apa sih? Awal tahun ini kita evaluasi, kita muhasabah diri kita, bagaimana hubungan kita dengan Allah, bagaimana hubungan kita dengan manusia, dan bagaimana hubungan kita dengan hati kita. Mudah-mudahan semua baik-baik saja, dan semoga semua kebaikan yang kita lakukan di 2021 bisa kita pertahankan, dan semua keburukan yang kita lakukan di 2021 bisa kita tinggalkan. Amal ibadah bisa kita tingkatkan, dan mudah-mudahan surga akan Allah berikan. Amin ya rabbal alamin. Itu saja untuk pertemuan perdana di tahun 2022. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan, ada waktu berapa menit Mbak Ica? 15 menit, siap. Silahkan ibu-ibu, adik-adik, jika ada yang ingin menambahkan, silahkan ibu.